berjumpa kembali dengan saya Ibu Jayatur Simarmata. Semoga anak-anak sehat semua ya. Oke, di sini Ibu akan lanjutkan pelajaran matematika dengan bab 4 dengan topik persamaan garis lurus. Oke, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai untuk bab 4 ini adalah menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada bab ini adalah yang pertama, memahami persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar grafik garis lurus. Yang ketiga, menghitung kemiringan suatu garis. Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan PowerPoint tentang memahami garis lurus. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk anak-anak kami, siapkan catatan, siapkan ballpoint, dan jangan lupa siapkan penggaris kamu, tentunya untuk kita gunakan nanti untuk menggambar. Oke. Hai, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran yang berikutnya di bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Langsung aja kita masuk ke topik pertama, yaitu memahami persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang membentuk garis lurus saat digambarkan dalam bidang kartesius. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah sebagai berikut. Y sama dengan mx ditambah c, di mana y dan x itu disebut sebagai variabel. M disebut sebagai gradien atau kemiringan. C disebut sebagai nilai konstanta. Lanjut. Di sini kamu harus ingat, namanya bentuk umum itu bukan berarti persamaan garis lurusnya akan selalu berbentuk seperti gambar di atas, tapi hanya digambarkan secara umum. Bentuknya akan memiliki ciri-cirinya seperti ini. Memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya punya pangkat tertinggi 1, tidak lebih dari 1. Itu aja syaratnya yang dinamakan persamaan garis lurus. Oke, contohnya yang lain bisa kita lihat. 2x ditambah y sama dengan 4. 3y sama dengan x dikurang 6. X ditambah y sama dikurang 2 sama dengan 0. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang merupakan persamaan garis lurus. Oke, selanjutnya, bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, kita langsung saja masuk ke contoh. Contohnya, gambarlah grafik dari persamaan garis lurus y sama dengan 3x dikurang 9. Langkah yang pertama, kita cari titik potong di sumbu x. Kita cari titik potong di sumbu x. Cara mencari titik potong pada sumbu x adalah dengan membuat variabel y menjadi 0. Jadi, saat y sama dengan 0, nilai x yang dihasilkan adalah 3. Sehingga diperoleh titik potong di sumbu x adalah 3,0. Karena y-nya tadi 0, x-nya 3, maka titik koordinatnya adalah 3,0. Dari mana 3-nya? Kita lihat. Oke, ini dia. Tadi persamaannya adalah y sama dengan 3x dikurang 9. Kita ganti variabel y menjadi 0. 0 sama dengan 3x dikurang 9. Oke, berapa nilai x supaya persamaannya sama dengan 0? Maka kita rubah atau kita pindahkan nilai konstanta negatif 9 ke ruas kiri.
menjadi positif 9 sama dengan 3X. Maka 9 sama dengan 3X, maka nilai X yang tepat adalah 3. Oke, makanya titik potongnya menjadi 3,0. Itulah langkah yang pertama. Nah, setelah langkah yang pertama ini, bisa kita gambarkan langkah yang pertama ini dalam koordinat kartesius. Bagaimana gambarnya? Kita saksikan. Oke, 3,0. Koordinat 3,0 itu artinya X-nya 3, Y-nya 0. Berarti dia berada di garis X. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua dalam menggambar grafik ini, yang kedua adalah mencari titik potong di sumbu Y. Untuk mencari titik potong di sumbu Y, kebalikan dari yang pertama tadi, berarti kita harus menggantikan variabel X-nya menjadi 0. Kalau kita gantikan variabel X-nya menjadi 0, persamaan ini kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 3X dikurang 9, atau kita substitusikan atau kita gantikan nilai X menjadi 0. Oke, ini dia. Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 9. X ini sudah kita ganti dengan 0. Maka hasilnya Y sama dengan 3 kali 0, 0. Maka hasilnya Y sama dengan 0 dikurang 9. 0 dikurang 9 berapa? 0 dikurang 9 sama dengan negatif 9. Maka karena sudah diperoleh Y-nya sama dengan negatif 9, tadi X-nya sama dengan 0, maka titik koordinat yang tepat untuk ini adalah 0, negatif 9. Oke, kita lanjut. Kita gambarkan titik potong itu pada koordinat kartesius. Tadi yang pertama 3,0, ini dia. Kemudian yang kedua 0, negatif 9. 0, negatif 9 berarti berada pada sumbu Y negatif. Oke. Langkah yang terakhir, menggambar garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Kita tarik garis yang menghubungkan titik potong tersebut. Ini dia. 3,0, titik potong 3,0 dengan titik potong 0, negatif 9, kita tarik garis lurus. Inilah dia. Nah, inilah sudah selesai menggambar garis yang menghubungkan titik potong pada koordinat kartesius ini. Oke, itulah dia cara menggambarnya. Selanjutnya, kita akan bahas menentukan gradien. Ibu sekedar memperkenalkan rumus-rumus gradien aja. Menentukan gradien atau kemiringan. Yang pertama, apabila bentuk persamaannya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah rumusnya komponen X dibagi komponen Y. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan buat contoh-contoh soal untuk video pembelajaran yang berikutnya. Kemudian, untuk yang kedua, apabila bentuknya titik pusat 0,0 dan titik A, B, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan B dibagi A. Oke, selanjutnya gradien yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, rumusnya adalah Y1 dikurang Y2 per X1 kurang X2 atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Berikutnya, apabila gradien garis yang saling sejajar. Gradien garis yang saling sejajar apabila ada dua persamaan garis saling sejajar, maka gradiennya adalah sama, yaitu bisa dilambangkan M1 sama dengan M2. Yang terakhir, gradien garis yang saling tegak lurus atau lawan dan kebalikan. Maka M sama dengan negatif 1 atau
M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, itulah dia rumus-rumus gradien atau kemiringan, atau kita lambangkan dengan M. Demikian video pembelajaran untuk bab ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Bye-bye. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini tentang memahami persamaan garis lurus, menggambar grafik garis lurus, dan menghitung kemiringan suatu garis lurus. Semoga anak-anak kami boleh mengerti